malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sebenarnya itu corona yang itu hukuman dari Allah atau ujian dari Allah? Corona untuk orang yang beriman dia ujian. Tapi untuk orang-orang yang tidak beriman, corona ini menjadi azab. Karena kata Allah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan karena ulah tangan kalian. Tapi Allah memaafkan sebagian dari dosa-dosa yang kalian lakukan itu. Nah, kalau untuk orang-orang beriman, ya tentu ini sebagai sebuah ujian. Namanya ujian itu kalau Jafif sekolah ikut ujian, biar apa tujuannya? Biar bisa ikut naik kelas. Iya. Nah, ujian itu tujuannya untuk kita naik kelas. Ya, Allah ingin memuliakan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian untuk kita. Seperti itu. Terus bagaimana kalau kita menyikapi agar kita bisa terhindar dari azab dan kita bisa dan kita bisa lulus dari ujian Allah ini? Biar kita selamat dari azab, tentu kita harus tobat kepada Allah dari dosa-dosa kita. Ya, kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, sementara mereka itu beristighfar mohon ampun kepada Allah. Jadi orang-orang yang ahlul istighfar, banyak taubat kepada Allah, istighfar terus-menerus menyesali dosa-dosanya, kata Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah enggak akan mengazab mereka. Nah, jadi cara untuk mengangkat azab Allah tidak ada jalan lain kecuali taubat, istighfar, mohon ampun sama Allah terus-menerus. Nah, kalau supaya kita lulus dari ujian, yang pertama kita harus mengimani bahwa Allah lah sang pemilik kehendak. Nah, seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika Allah takdirkan dia masuk ke dalam perut ikan, dia nggak menyalahkan ikan, dia nggak menyalahkan orang yang melemparkan dia ke laut, tapi dia mengembalikannya kepada Allah. Dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia mengakui bahwa Allah la ilah, tidak ada lain selain dia. Kemudian dia mentasbihkan Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, engkau lah yang punya kehendak, yang kehendakmu tidak bisa dicampur tangani oleh makhluk. Kemudian ini kuntu minadz zalimin, mengakui bahwa kita ini banyak kezaliman. Nah, kalau kita mensikapi setiap peristiwa yang datang ini dengan keimanan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala itu akan meluluskan kita dalam ujian ini. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah kita mencari solusi yang solusinya ini berasal dari Allah dan Rasul. Walaupun seluruh manusia memberikan solusi, tapi kalau solusi yang diberikan manusia ini tidak sesuai dengan yang diturunkan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak ragu-ragu untuk menolak semua solusi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesusahan dan Allah yang menciptakan solusinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyembuh. Inilah luar biasanya ajaran agama Islam. Ya, jadi Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada sakit, ada obatnya, ada ujian, ada solusinya.